البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahmatullah alaihima. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang pembahasan, masih di pembahasan Asma' Sittah. Disebutkan di situ tentang aku, kemudian hamu, kemudian abu. Di situ ada 3 lughah, itmam, kemudian nakas, kemudian qasr. Kemudian kemarin kita sebutkan wasyartu dzal i'rabi ayyudhafna la lil ya kaja aku abika dzatila, ya. Dan syarat i'rab dengan yang kita sebutkan itu untuk asma sittah ini ayyudhafna, untuk diidhofahkan. Tetapi apa? La lil ya. Apa mananya? Diidhofahkan tetapi apa? Tidak kepada ya mutakalim, ya kan? Seperti kaja aku abika. Maksudnya apa di sini? Ja apa ini maksudnya? Jaa, ya. Jaa aku abika. Gitu. Maka di sini kan aku abika. Itu kan susunan mudhaf ilaih itu. Ya, demikian juga tidak dengan ya mutakalim. Ya, seperti contoh jaa aku abika. Dzatila, ya, maknanya dzatila di sini itu dza yang memiliki i'tila dari irtifa, yang memiliki ketinggian. Maksudnya aku abika ini sifatnya adalah dia halnya itu keadaannya adalah dzatila. Jadi hal. Dzatila ini adalah hal. Keadaannya telah datang saudara laki-laki dari bapakmu. Ya. Dan hal dari aku abika itu adalah dzatila, mempunyai ketinggian, ya, derajat yang mulia. Ini demikian maknanya. Jadi dzatila maknanya adalah itu. Disebutkan di situ ada berapa syarat i'rabnya di sini untuk di i'rab dengan huruf ini. Berapa yang disebutkan? 4, ya. Tetapi disebutkan oleh Ibnu Malik berapa? 2 saja, ya. Tetapi disebutkan bahwa di situ ada isyarat dari contoh sebelumnya, maka disebutkan ada 4. Syaratnya itu idhofah, kemudian yang kedua selain mutakalim, kemudian mukabbarah, kemudian mufradah, telah lewat. Kemudian berikutnya, qala rahimahullah taala bil alifir fa, ya, bil alifir fa al musanna wa qila idza bi mudmarin mudhafan usila. Kilta kadaka isnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Maknanya adalah bil alif irfa al musanna. Sekarang pembahasan tentang isim musanna sekarang. Kalau kita ketahui dulu isim musanna ketika rafa apa alamatnya? Alif. Jaa muslimani, kan gitu. Ketika nasab dengan ya, ketika jar dengan ya, kan gitu. Ya, sekarang pembahasan kita tentang itu. Bil alifi, dengan alif irfa al musanna, rafa'lah musanna itu. Wa qila, demikian juga qila. Qila. Ida, tetapi syaratnya apa qila ini? Ida bi mudmarin mudhafan wusila, yakni ida wusila, demikian disebutkan oleh Muhyiddin Abdul Hamid. Yakni ida wusila bi mudmarin mudhafan, apabila dia disambung dengan dhamir, ya, dan dia mudhafan dalam keadaan mudhaf, ya. Seperti kilahuma, kan gitu. Kan huma itu dhamir, kan, disambung dia. Kila kemudian diidhofahkan dengan huma, itu dengan dhamir. Ini maknanya. Jadi musanna, demikian juga kila seperti itu. Kilta kadaka, demikian juga kilta untuk jenis perempuan. Isnani wasnatani, ya, demikian juga kilta, yakni kadaka isnani wasnatani. Ini yang mulhaq. Isnani dan isnatani dia bukan benar-benar musanna, enggak, tetapi dia dielhakan, dimasukkan pada jenis musanna.
Nanti akan disebutkan. Kabnaini, ibnaini, yakni isnani dan isnatani itu seperti ibnaini dan ibnataini. Yang keduanya itu hakikatan. Ibnaini dan ibnataini ini hakikah benar-benar dua. Isnani dia diilhakan. Seperti ibnaini, maknanya demikian. Yajriyani, maka duanya itu berjalan seperti itu. Wa takhluful ya jami'iha al-alif jaran wa nasban. Maksudnya ketika jar dan ketika nasab apa alamatnya itu? Dengan ya kan? Wa takhluful ya, yakni ya di sini menggantikan apa? Fi jami'iha al-alif, menggantikan alif. Ketika rafa kan dengan alif, maka ketika nasab dan jar digantikan dengan apa? Dengan ya ini. Muslimaini, ra'aitu muslimaini, marartu bi muslimaini, kan gitu. Ba'da fathin, setelah fathah qad ulif yang tersusun. Maknanya adalah seperti muslimaini. Muslimaini itu sebelum ya itu apa? Harokatnya fathah. Maka maknanya ba'da fathin, setelah fathah. Qad ulif yang telah disusun. Nah, demikian. Ini syair seperti ini, Masya Allah, itu penjelasannya panjang. Tapi kalau memahami atau bahkan menghafal dari syair ini bisa mewakili pemahaman yang sangat banyak. Qala Ibnu Aqil rahimahullah taala, dzakara al-musannif rahimahullah taala, sebutkan oleh penulis rahimahullah taala, anna mimma tanubu fihil huruf, dari sesungguhnya dari apa-apa yang menggantikan huruf, anil harokat, dari harokat, al asma' sitah. Asma' sitah itu kan dia dengan apa? Dengan huruf. Ya, abuka dengan huruf. Waqad taqaddama al-kalam alaiha, dan telah lewat pembicaraan atasnya itu. Tsumma dzakara musanna, kemudian musannif menyebutkan tentang isim musanna sekarang. Wa huwa, yaitu apa definisi isim musanna itu? Mimma yu'rabu bil huruf, yang dia itu di-i'rab dengan huruf. Muslimani atau muslimaini, kan itu dengan huruf. Wa hadduhu, batasannya dari isim musanna, dikatakan isim musanna itu apa? Lafdun dalun ala isnain, suatu lafaz yang menunjukkan atas dua. Atau isnata ini, ada tambahan seperti itu. Atau menunjukkan dua perempuan, jenis perempuan. Menunjukkan atas dua. Bi ziyadatin fi akhiri, dengan tambahan di akhirnya. Seperti muslimani, karena asalnya muslimun, menjadi muslimani. Ini kan menunjukkan dua ini, ya kan? Dengan tambahan di akhirnya, yaitu alif dan nun itu. Kemudian ditambah lagi definisinya, yaitu sholihun litajrid, pantas untuk dikosongkan. Maksudnya itu menjadi tunggal. Muslimani, kira-kira kalau dihilangkan alif dan nun menjadi apa? Muslimun. Nah itu definisi dari musanad seperti itu. Jadi pantas untuk kemudian dibuat dikosongkan alif dan nunnya itu. Kemudian juga berikutnya wa'at fi mislihi alaih. Demikian juga boleh untuk diikutkan atau diatofkan, boleh diatofkan semisalnya atasnya. Nanti akan disebutkan makna ini. Ini batasan isim itu dikatakan musanad. Fayadkhulu fi qaulina, maka masuk di dalam ucapan kami lafdun dalun ala isnain, ya. Al musanna, masuk di situ isim musanna, nahu azaidan, maka ini masuk di dalam definisi ini. Ya, dia menunjukkan isna ini, ya. Wa alfat al mawdu'ah li isnain, demikian juga masuk dari definisi lafdun dalun ala isnain ini saja, itu masuk juga lafaz-lafaz al mawdu'ah yang diletakkan di isnain untuk dua. Nahu syaf'un, seperti kalimat syaf', apa artinya syaf'u? Syaf'un, genap, ya kan, genap. Ya. Jadi di sini wal alfat al mawdu'ah li isnaini nahu syaf'un. Ya, masuk di situ lafaz syaf'un. Wa kharaja bi qaulina, dan keluar dengan ucapan kami, ya. Di situ ada tambahan definisi apa? Bi ziyadatin. Karena di situ ada tambahan bi ziyadatin fi akhirih, maka syaf'un ini masuk enggak dalam definisi ini? Enggak, karena syaf'un atau genap itu memang dua, tetapi dia kan tidak ada tambahan suatu pun. Oleh karena itu disebutkan kharaja, keluar dari situ syaf'un. Ya, dengan tambahan di definisi itu bi ziyadatin, maka keluar di situ. Nahu syaf'un. Syaf'un ini keluar, tidak masuk dalam definisi ini. Berarti syaf'un itu bukan musanna itu. Kemudian juga wa kharaja bi qaulina, keluar dengan ucapan kami, ya, dengan definisi yang tadi disebutkan itu. Sholihun litajrid, pantas untuk dimurnikan, dihilangkan tambahannya itu nahwu isnani. Isnani tidak termasuk isim musanna. Karena dia tidak pantas untuk kemudian dihilangkan alif dan nunnya. Fa innahu la yasluhu li isqati azyadah minhu, karena tidak pantas untuk dihilangkan tambahan darinya. Tidak ada isnun, tidak ada.
Tidak pantas. Fala taqul isnun. Jangan kamu mengatakan isnun, tidak ada. Itu. Lalu bagaimana nanti disebutkan isnani kok masuk di sini? Disebutkan itu mulhaq. Dimasukkan pada jenis musanna, dua. Ya, tetapi kalau kemudian dikatakan isim musanna, tidak. Wa kharaja biqaulina, demikian juga keluar dengan ucapan kami. Definisinya kan memang panjang, itu supaya apa? Supaya keluar di situ sesuatu yang tidak pantas. Wa atfin, ya, dan atof. Ada disebutkan di situ. Wa atfi mislihi alaih, ya kan? Keluar dengan ucapan dan boleh untuk diatofkan semisalnya itu atasnya. Keluar di situ apa? Masalah hal tajrid yang pantas untuk dihapuskan tambahan itu, ya. Wa atfi ghairihi alaih. Dan diatofkan selainnya atasnya. Lihat ini kalimat ghairihi dan kalimat mislihi, itu lain. Adapun atof ghairihi alaih, maka ini tidak masuk. Seperti kal-qamarin. Al-qamaro ini tidak masuk kepada isim musanna. Kenapa seperti itu? Al-qamaro ini itu disebutkan itu istilah seperti apa? Seperti matahari dan bulan. Maka seperti ini sebenarnya kan beda. Ya, jadi di sini apa? Ataf ghairuhu alaih. Atfi ghairihi alaih. Bukan misrihi. Ya, seperti itu. Ya, seperti al-qamaro ini. Fa'inau solihun ditajrid. Dia pantas untuk dikosongkan dia. Ya. Fatakul qamarun. Boleh memang dengan dihilangkan ya dan nunnya. Walakin tetapi yu'tafu alaihi mugo yiruhu. Ya. Yu'tafu alaihi mugo yiruhu la mislahu. Jadi di sini atofnya itu atof yang dia itu berbeda. Tidak semisalnya. Nahwu qamarun wa syamsun. Gitu. Jadi qamaro ini itu tidak masuk dalam definisi ini. Kenapa? Karena qamaro ini itu ibaratnya sebenarnya adalah qamar dan syams gitu. Jadi al-qamar ini tidak masuk pada isim musanna. Karena sebenarnya qamar ini itu adalah qamar dan syams. Disebutkan oleh Muhyiddin di situ apa? Seperti umaro ini. Sebenarnya itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, demikian juga Nabi mendoakan Allahumma izzal Islam bi ahadi umaro ini. Ya Allah, tinggikanlah Islam itu dengan salah satu dari Umar. Maksudnya itu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Jadi di sini al-umaro ini, demikian juga al-qamaro ini, maka seperti ini tidak dikatakan musanna. Karena apa? Karena beda. Ya. Jadi dia diatofkan atasnya itu selain dia atasnya. Kalau Zaidani, coba kalimat Zaidani. Itu dua-duanya namanya Zaid enggak? Iya. Dua-duanya namanya Zaid. Kalau Umaro ini itu enggak, salah satunya Abu Bakar, salah satunya Umar. Tetapi karena didengar seperti itu dijadikan satu. Jadi kalimat al-Umaro ini atau al-Qamaro ini itu tidak termasuk dalam definisi ini. Karena dia bukan apa? Dia bukan atof sepertinya atasnya. Paham ya? Kalau Zaidani atau Zaide ini itu kan Zaid, Zaidun wa Zaidun kan seperti itu. Jadi memang dia adalah memang benar-benar semisalnya. Kalau qamar ini tidak, ya seperti itu. Nahu qamarun wa syamsun. Wa huwal maksud biqaulihim, dan itu maksud dengan ucapan mereka al-qamara ini dua bulan itu. Jadi demikian. Wa asyara al-musannifu biqaulihi, dan mengisyaratkan penulis dengan ucapannya bil alifi irfa al-musanna. Ya, bil alifi irfa al-musanna wa kila, yaitu ila kepada mana apa? Anal musanna yurfa'u bil alif. Bahwa musanna itu dirofa dengan apa? Dengan alif. Wa kadzalika siful musanna. Demikian juga yang mirip dengan musanna. Wa huwa, yaitu apa? Kullu ma la yasduqu alaihi hadul musanna. Segala sesuatu yang tidak benar untuk dikatakan masuk di dalam batasan musanna. Ya, demikian. Jadi musanna dan siful musanna masuk di dalam i'rab ini. Ya, demikian. Ini bil alif irfa al musanna wa kila, itu demikian. Jadi kila itu mewakili dari apa? Yang dia itu syibhul musanna. Wa asyara ilahil musanna biqaulihi, dan mengisyaratkan penulis dengan ucapannya wa kila, ya kila, kalimat kila ini, fama la yasduq alaihi hadul musanna, yang dia itu tidak pantas atasnya itu batasan musanna, mimadala ala isnain, yang menunjukkan atas dua, bi ziyadatin dengan tambahan, au syibhiha, atau yang semisalnya. Bahwa mulhaq bil musanna, yaitu yang diilhakan dengan musanna. Jadi kila itu dia itu dikatakan mulhaq dengan musanna.
Jadi di situ ada musanna, ada sibul musanna, ada yang dia itu mulhaq bil musanna. Ini demikian, ulama seperti itu. Fakila wakilta wa isnatani mulhaqah bil musanna. Nah, ini diilhakan dengan musanna. Paham ya? Berarti di situ ada musanna dan yang diilhakan dengan musanna. Li'annaha la yasduq 'alaiha hadul musanna, karena kila ila akhiri ini maka dia tidak pantas atau tidak benar dia itu termasuk di dalam batasan-batasan isim musanna. Itu kan batasan isim musanna panjang tadi. Lafdzun dalun ala isnaini bi ziyadati fi akhiri shalihul litajrid wa atfi misri alaih. Ya, yang atfi misri alaih itu yang agak sulit tadi, tapi sudah kita jelaskan, insyaallah paham itu. Baca-baca terus insyaallah paham. Walakin akan tetapi la yulhaq kila wa kilta, akan tetapi untuk kila dan kilta itu ada syaratnya. Ya, tidak diilhakkan, tidak diikutkan kila dan kilta itu bil musanna dengan isim musanna, illa kecuali apa? Syaratnya apa? Idza udhifa, apabila keduanya itu, ini kecuali apabila keduanya itu disandarkan ila mudmarin kepada dhamir. Syaratnya itu. Nahu ja'ani kilahuma. Apa artinya? Ya, telah datang kepada keduanya. Kila di sini memenuhi syarat enggak? Kenapa? Karena ada dhamir huma itu, ya kan? Mudmar. Ora itu kilaihima wa marartu bi kilaihima wa ja'atni kiltahuma wa ra'aitu kiltaihima wa marartu bi kiltaihima. Paham? Fa in udhifa ila dhahir, kalau dia disandarkan pada dhahir, ya bukan dhamir ya, tapi dhahir, ya. Masih panjang ini. Apabila dia itu disandarkan pada dhahir kana bil alifi, maka keduanya itu dengan alif, raf'an wa nasban wa jarron. Rafa' nasab jar itu semuanya dengan apa? Dengan alif. Nahu ja'ani kila ar-rajulaini wa kiltal mar'ataini wa raitu kilal ila rajulaini wa kiltal mar'ataini wa maratu bi kilal rajulaini wa kiltal mar'ataini. Dua-duanya dengan apa? Dengan alif. Ya, demikian. Dia alif, rafa', nasab dan jar, kan gitu. Pelihata kalau misalnya oleh karena itu musannif mengatakan wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila. Yani kila apabila dia itu wusila, idza wusila, demikian maksudnya. Idza wusila bi mudmarin mudhafan, tapi diakhirkan wusilanya itu. Dan kila syaratnya apabila dia itu disambung dengan dhamir secara idhofah. Demikian. Nah, demikian. Suma bayana sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka